boleh. Dan yang senang itu Masya Allah kita spirit. Kita menjadi ibadah kepada Allah Ta'ala itu senang dunia, senang akhirat. Tak percaya saja. Yang nerima senang apa enggak? Senang. Sing sodako senang apa enggak? Senang. Panitianya senang apa enggak? Senang semua. Iya. Makanya orang itu ketika beribadah kepada Allah, syaratnya ya ikhlas, punya ilmu, semuanya senang, enggak ada. Makanya orang beribadah kepada Allah itu adanya senang dan senang dunia, senang dan akhirat senang, insya Allah. Dan itu pasti. Iya. Kenapa? Karena memang semuanya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua untuk istiqomah dalam menjalani ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya saya minta maaf saya sudah kembali dengan beliau. Saya dijadwal malam keempat ya. Yang kedua sebenarnya cuma ada pergeseran jadwal di tempat yang lain. Kemudian monggo kalau dirubah, alhamdulillah karena saya bisa hadir di malam di malam Ahad pertama di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Baik, sebagaimana yang kita agendakan, kajian saya adalah tafsir Al-Quran dan biasanya saya baca kita tafsir Katsir, jadi bukan salah satunya, yang lain masih banyak. Terakhir, mudah-mudahan saya tidak keliru. Bulan 2 tanggal 9, mudah-mudahan tidak keliru. Terakhir surat Al-Kafirun, naik ke atas sedikit karena memang saya tidak mulai dari bawah gitu. Karena kita mulai dari bawah sehingga naik sedikit. Al-Kafirun itu surat nomor 109, kita baca surat yang ke 108, surat paling pendek Al-Kautsar. Al-Kautsar dengan Al-Ikhlas panjang mana Ustaz? Al-Kautsar apa Al-Ikhlas? Harus coba Al-Ikhlas Ustaz. Insya Allah kita semua insya Allah hafal saat ini. Kita baca terlebih dahulu surat Al-Kautsar. Dilanjutkan lagi insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Surah Al-Kautsar ini dan sebagaimana kebiasaan yang terjadi penamaan surat diambil dari salah satu dari ayat di surat itu termasuk Al-Kautsar. Makanya Al-Kautsar itu diambil dari ayat yang pertama. Al-Kautsar itu dari segi bahasa maknanya kathir itu banyak. Maksudnya adalah nikmat yang banyak. Asalnya untuk Nabi, tapi ini berlaku untuk kita. Sebagai mukadimah, dan ini kemudian akan menjadi tafsir di sebagian tafsir dari awal surat Al-Baqarah ini. Disebutkan Imam Ahmad dan juga riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW suatu kali beliau sedang duduk, lalu tiba-tiba dingkluk gitu. Begitu sudah sebentar, beliau apa ini nggak mendongak kepada sopan ya apa ya sopan apa mendongak ke sopan orang untuk Nabi supaya itulah ya kemudian beliau menegakkan kepala beliau terus beliau tersenyum Masya Allah. Kemudian setelah itu sebagian Nabi langsung ngomong, sebagian para sahabat ya Rasulullah, kenapa kok Allah tersenyum? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa baru saja diturunkan kepadamu surat dalam bahasa bainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasulullah mengatakan atadruna ma huwal kautsar? Kalian tahu nggak apa itu al-kautsar? Ada berapa riwayat? Di antara Rasulullah bahwa huwa nahrun a'ta'ihi rabbi azza wa jalla fil jannah.
Al-Kautsar ini ada dua versi. Sungai yang di surga atau sebelum surga, ada juga yang demikian. Tapi riwayat ini adalah bahwa kata Rasulullah bahwa apa? Huwa nahrun aqalihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Jadi adalah sebuah sungai yang Allah memberi kepadaku di surga sana. Nanti ada riwayat yang di sebelum surga. Karena nanti Nabi itu punya ada juga baharul hayat, air kehidupan, sungai kehidupan. Jadi orang-orang yang dari neraka wajib bilang. Jadi orang beriman itu sebelum masuk surga mandi dulu di sungai ini. Sebagian juga Al-Kautsar juga. Jadi kalau itu di surga. Terus apa kata Rasulullah? Turidu alaihi ummati yaumal qiyamah. Yang umatku, insyaallah kita semua Pak, insyaallah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatanginya di pada hari kiamat. Rasulullah sungai ini. Allah Ta'ala bahwa kita semua akan mandi di sungainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin gitu Pak. Amin. Mana sekarang mereka amin. Apa kata Rasulullah bahwa adiyatu adadal kaukab, wadah-wadahnya, bejana-bejananya itu sejumlah bintang-bintang kaukab, saking banyak. Apalagi kemudian yuftala jarkatu minhu, Rasulullah mengatakan bahwa ada orang-orang yang diusir dari sini. Maka nanti ada yang menyebutkan ini di surga atau di mana di sebelum surga di masyarakat. Maka ada suatu. Tapi dia demikian. Maka beliau Rasulullah mengatakan fa'aqulu ya Rabb innahu min ummati ya Rabb ya Rabb. Itu umatku Nabi tahu. Ada tanda-tandanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok diusir dari neraka? Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka buat-buat setelah meninggal. Maksudnya apa? Ada orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, tetapi melakukan amalan-amalan yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Amalan yang Nabi tidak mengerjakan, ya, bikin-bikin sendiri, ya, ibadah yang Nabi SAW tidak mengerjakan kemudian dibuat oleh umat-umat yang belakang. Namanya bid'ah. Dan Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Sehingga orang-orang yang melakukan bid'ah, ibadah-ibadah semau-maunya nanti akan diusir dari neraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Pak, kita itu ibadah itu bukan cuma modal ikhlas. Makanya para ulama memberikan ketetapan bahwa syarat qabul amal, syarat diterimanya amal itu ada dua. Ya. Satu ikhlas, dua apa? Mutaba'ah, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sholat, kita puasa, kita apalagi zikir dan macam-macamnya itu harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya istilahnya pakai dalil. Dan semua begitu Pak, ibadah itu ada dalilnya. Nanti kalau sempat kita baca dalam kitab fikih, misalnya contoh ibadah apa? Misalnya, contohnya misalnya ibadah dari seperti disebutkan, sholat syuruk, ada istilah tadi kan, enek murah syurukui, anggap aja kita pakai yang ada. Maka akan begini, dalil masyru'iyatu, dalil pensyariatannya. Itu gitu. Qurannya dapat, enggak hadisnya riwayat siapa, bagaimana para ulama. Makanya kalau betul-betul ibadah itu pasti ada begitu. Dalilnya apa? Minimal hadisnya ada bangga. Ulama bagaimana? Qurannya surat apa itu? Nah, itu namanya apa? Ibadah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ibadah yang asal saja, ya enggak pakai dalil. Ya tadi itu. Jangankan kok Quran, jangankan kok hadis, sampai Nabi bahkan ulama saja itu nggak ada pembahasannya, gitu. Kan itu. Ibadah itu sudah ada dari para ulama. Nah, maka kita semua ini Pak, ibadah itu harus dengan ilmu. Ilmu itu adalah qaulillah wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ada dari Allah, dari Rasul, para ulama membahas orang-orang yang mereka beribadah tapi menurut sendiri tidak mengikuti Rasulullah SAW, ini akan diusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana supaya ibadah kita berkembang? Caranya ngaji. Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan majelis, malam ini saja masih berada malam ini, nanti malam ada besok pagi. Nah, ada taksi, macam-macam, masya Allah. Makanya kita mau dari saya beliau, saya seperti ini dengan masjid takwa, masjid takwa saya juga mendengar burung pisau ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari DKM tak jauh. Apa jadi? Apa jadi? Studi buding ya, studi banding apa lagi itu? Nah, segitulah pokoknya. Dia baca di sini, dia apa? Dia dengan berbagai macam. Baik, itu Al-Kautsar. Nah, kemudian kembali kepada ayatnya, Allah katakan inna sungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar kalau maknanya dari nahrul fil jannah, sungai di surga, telaga juga yang berarti Nabi diberi oleh Allah Taala Al-Kautsar. Nah, jadi surga itu dari kiamat. Yang Al-Kautsar itu kenikmatannya untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit tentang bahasa. Jadi kadang-kadang oleh orang-orang Nasrani itu dipakai kalimat inna sungguhnya kami. Padahal Allah yang ngomong ya. Allah yang ngomong, tapi Allah katakan inna sungguhnya kami. Sedikit Pak ya. Inna kalau pendek itu artinya sesungguhnya atau sungguh. Tapi kalau inna ya panjang itu sesungguhnya kami. Ya. Makanya dalam bahasa Arab beda satu ketukan saja itu maknanya beda. Maka ya yang panjang bacalah panjang, yang pendek bacalah pendek. Makanya butuh ngaji lagi Bapak. Tadi ada majelis taksim, ya, memperbaiki bacaan, supaya dan kita rata-rata kan alhamdulillah bisa baca Quran. Cuman kalau sudah didengar oleh yang ahli qiraah, mungkin akan dikatakan isi ngomong A itu lebih salah Pak. Belum ngomong yang lain, isi ngomong A itu salah. Kenapa? Ya karena kita belum belajar dengan cara yang lebih benar. Tapi sudah baik alhamdulillah. Kadang-kadang bisa. Nanti nggak saya bahas bahasa dari para guru tasik yang akan dibahas masalah. Sungguhnya kami, perhatikan orang-orang Nasrani karena kebodohannya mereka mau membantah Islam dari sini. Katanya Tuhannya Muhammad satu, tapi ngomongnya inna sungguhnya kami itu kan banyak. Kami itu satu atau banyak Pak? Banyak. Makanya mereka mengatakan apa itu agama Islam katanya Tuhannya satu, Allahnya satu, katanya ahad. Tapi apa? Tetapi kemudian dalam banyak ayat termasuk kita yang Al-Fatihah ihdina yang gitu kan? Ya Allah tunjukkanlah kami. Semua ngomong suci padahal. Ya, itu dianggap salah. Tidak, apa? Orang Arab lebih tahu dengan istilah ini. Abu Jahal itu nggak mempersoalkan Pak. Ketika turun ayat ini enggak. Padahal orang-orang musyrik Mekah itu cari celah gimana untuk menjatuhkan Quran, menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mereka tahu ketika Allah mengatakan kami itu berarti Allah banyak enggak satu. Dan ini kok di bahasa kita juga dikenal ya. Bagaimana beberapa banyak misalnya para pembicara itu kan mohon maaf kami. Dia ngomongnya apa? Kami. Itu ada yang menyebutkan untuk pengagungan, untuk ada yang merasa supaya nggak sendiri dan seterusnya. Nanti kan inna itu walaupun Allah katakan kami itu bukan berarti banyak tidak. Di sini Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami yakni Allah telah memberi kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar tadi nahrul fil jannah. Tafsir yang kedua dari tafsir Ibnu Abbas dan tidak saling bertentangan. Al-Kautsar maknanya nikmat yang banyak. Jadi kenikmatan yang banyak. Nah,
Abbas mengatakan al-Kautsar nikmat yang banyak, ditambahkan diketerangkan oleh sahabat yang lain, tafsir Ibnu Abbas nggak salah. Kenapa? Karena nikmat banyak, termasuk al-Kautsar sendiri itu kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu masya Allah, kenikmatannya banyak di dunia wal akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ambil secara umum, nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita sangat-sangat banyak. Di dunia ini masya Allah, terkhusus ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita iman, Islam, masya Allah. Ya. Mari kita berusaha untuk memahami diri kita bahwa kenikmatan Islam itu nikmat yang paling besar. Walaupun ini perlu ilmu, perlu keyakinan. Karena memang masalah nikmat Islam itu secara dohir belum dirasakan yang pol guys. Surga belum kelihatan, nikmat kubur belum kelihatan, pahala itu apa? Kan kelihatan. Kita kan tiap hari sholat. Kalau sholat kau beliau subuh saja kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya. Sholat wajib kita akhirnya kok lebih besar dari itu. Iya, karena wajib itu lebih besar pahala dari yang sunnah. Kau beliau sebut sholat sunnah. Kau beliau sebut itu masih di bawah sholat malam. Iya kan? Nah, sholat yang wajib lebih besar lagi. Jadi ganjaran pahala kita itu besar. Masalahnya buruk gitu. Kan gitu kan ya. Tapi yakin nggak? Seandainya kelihatan bahaya Pak, sampai bingung itu kayak ganjarannya di mana-mana kan. Tapi yang jelas nanti pahala-pahala kita itu masya Allah akan berfungsinya kapan? Dimulai ketika kita datang malaikat maut mulai berfungsi. Bagaimana penyesalan orang-orang yang masya Allah terkhususnya sedekah pelit, khususnya nih sedekah pelit terkhusus. Dan coba amal-amalnya banyak. Apa kata dia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sabirin. Ya Allah, jangan sekarang. Tambah dikit aja waktu. Sebelumnya itu pelitin pol. Sebelumnya dia tak sholat malam, di amalan dosa. Begitu dia datang malaikat maut, tahu dia butuh pahala. Dia dunia ini cuma kecil sebentar. Tapi ngapain pengen tambah dikit? Mau ngapain? Fa asaddaqa sabirin sadaqa wa akun minas sholihin. Makanya, masya Allah, mari kita syukuri Islam ini dan kita serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam itu Pak sudah beruntung, dijamin masuk surga. Orang Islam beriman, imannya benar, nggak tercampur dengan syirik, pasti masuk surga, mesti. Jamin. Nabi Muhammad qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi tadi itu kalau saya sering menyampaikan, orang Islam itu ada yang surganya langsung, ada yang mampir. Ya terus yang mampir Pak. Masalah mampir kalau bahasa ini Pak, masalah itu. Makanya kalau saya mau Islam, saya mau surga gampang. Arep maling, arep korupsi, ditentuin. Terus sampai triliun dua sampai kurang. Apa jadi? Triliun. Jadi sak triliun itu sak triliun itu 1 miliar. Nah, ini enek wong korupsi jarine lebih dari 1 triliun. Bukan banget. Wis anggap aja begitu, wis korupsi, wis nyolong, wis zina, nah iman ya. Ya Allah neraka ujung-ujungnya tetap asal dia punya iman diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari karena imannya itu meskipun kecil, syaratnya tidak keluar dari iman. Enggak syirik gitu ya. Nah, kalau syirik ya walaupun sholat, koyone, walaupun zakat, koyone di masjid barang kadang-kadang. Nek kalau nyembah kuburan, nyembah datang ke dukun, itu yang menjadikan imannya hilang. Syirik itu menghilangkan. Sehingga kalau itu ya nggak akan masuk surga dia. Kenapa? Kesyirikannya menjadikan Islamnya hilang, gagal Islamnya. Ya kan begitu. Apa yang kembali pada ini Islam kita akan disyukuri. Kenapa? Bersungguh-sungguhlah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa apa kami telah beri kepada engkau kenikmatan yang banyak, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah. Maka menurut para ulama dan dari riwayat ini Allah ingatkan nikmat yang banyak, setelah itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut para ulama sholat itu adalah cara bersyukur kita kepada Allah. Iya. Di sholat itu ada syukur, ada istighfar, ada muji kepada Allah, menyembah kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, masya Allah. Tinggal nanti kita baca lebih jauh. Sholat kalau ada syukur, Nabi kita Muhammad SAW itu sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Sebagian tak nonton, mereka itu pecah-pecah. Saking lamanya berdiri. Nabi kita Muhammad SAW bagaimana enggak apa manteng apa jenis betis ya betis. Lah wong Nabi maca pas salat riwayat ya, begitu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Nisa, Al-Imran. Itu juz 5 juz lebih, hampir 6 ya. Itu 5 juz lebih sedikit. Ribet, mau dicoba aja. Nanti malam sholat malam ya, merasa 5 juz ada ya. Kalau saya kalau pas ketika berusaha pertama 1 juz cari berdiri video terus apa terus goyang-goyang ini sih kan sholat dewi padahal enggak jadi makmum enggak sholat dewi 1 juz gitu lalu pas awalnya itu apa mulai setengah juz bis mulai kentol dia apa jadi terus makanya kalau Rasul itu sampai kaki begitu masya Allah sampai kaki begitu kamu juga apa kata Ibu Aisyah ya Rasulullah kata Ibu Aisyah bukankah Allah telah ampuni dosa engkau yang lalu duniakan Nabi coba seandainya dosanya ada seandainya ada ini Nabi kan maksud ya itu yang lalu dan yang akan datang dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya kan dan surga mesti jamin lahir nanti maka juga bisa kalau kita oh iya ibadah teman-teman dua akan sampai nopo sampai betis kakinya bengkak apa kata Rasulullah apa enggak ini senang kalau diakui oleh Allah sebagai hamdan syakuro ya Nabi itu mau bersyukur kepada Allah nikmat termasuk nikmat diampuni dosanya itu nikmat ya dijamin itu nikmat apa mau bersyukur faktornya apa sholat malam sampai beliau bengkak maka sholat itu wujud syukur kita kepada Allah makanya apa kita kalau dapat nikmat diantaranya apa kita syukur dengan sholat semakin banyak sholat kita semakin menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka dari itu Pak di antara wujud syukur adalah menegakkan sholat satu dimulai dari yang wajib satu dimulai yang wajib pasti itu ya mulai wajib ya setelah itu tambahkan dengan ibadah sholat yang sunnah dan masya Allah bagi sekalian bahwa sholat itu ibadah yang sangat-sangat istimewa bagaimana tidak dari segala sisi sholat itu ibadah yang kita itu memang ini perlu ilmu perlu keyakinan apalagi ya perlu banyak kita itu ibadah yang langsung langsung ngomong kepada Allah berbicara kepada Allah didengar oleh Allah menghadap kepada Allah iya Rasulullah SAW suatu kali beliau insyaallah ada insiden nanti tapi itu melihat di depan arah kiblat kira-kira gini itu ada nukhawah itu dah tapi itu kelihatan mana dikeliling Rasulullah SAW dan sebabnya bahwa di antara yang Nabi berkhutbah bahwa sungguhnya salah seorang dari kalian itu saya bilang lagi ketika sholat itu di antara dia dan kiblat itu ada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kalau memang
Kadang kita kan mulut kita kan apa ya? Oh, ya ngomong apa jadi? Ya pengen ludah lah. Nah, ludah, kata gitu. Maka Rasulullah SAW jangan ludah ke depan, tapi apa? Ke kiri atau ke bawah. Atau itu ada masjid Pak ya, masjid. Maksudnya Pak, mungkin kita di rumah sholat sunnah, misal gitu, sampai sholat berdiri, gitu ya. Terus rumahnya dekat, sengaja karena saya pilek-pilek, terus sengaja di samping jendela, misal saja. Jadi ini boleh. Nah, wis takbiratul akbar, kemudian misalnya mulutnya itu mungkruk, apa? Wis hidungnya wis penuh gitu ya. Boleh. Apa? Ke kiri, terus udah bisa. Ini bisa saja. Apa kalau enggak, riwayat itu riwayat itu Nabi selalu ngajari ke bawah mata kaki. Bayangannya jauh karpet Pak, dulu tuh tanah, lemah. Jadi ini kalau di bawah kaki ini diginikan dikit, itu ke situ, perut mau tutup naik so gitu. Nabi itu selalu bersyukur aja lagi Pak. Apa? Maka berarti kan saya tahu bahwa kata Rasulullah di antara kita dan kiblat itu ada Allah. Nabi itu makanya apa? Jangan udah depan rasopan gitu. Nah, kalau saya belajar sama sholat itu ibaratnya langsung ada kepada Allah. Langsung ada kepada Allah. Bedanya apa? Kita tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Nabi Allah tidak melakukan diri. Jadi bukan bukti. Nabi Musa, yang mandiri kendal Nabi deh, kan gitu kan ya. Diajak bicara oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa? Pengen melihat kepada Allah. Surat apa tak? Surat apa? Ya, pokoknya ada berapa lah ya. Pengennya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ya, memang Allah enggak perlu, tapi gini saja. Kamu lihat gunung itu, nanti kalau utuh, nah kamu jangan lihat. Begitu Allah turun, baru cahayanya turun, gunungnya hancur, blur, Musanya pingsan. Setelah itu Musa apa? Tidak, Allah enggak lihat, kita tidak ada yang kepada Allah tadi. Tapi yang nanti pas sholat begitu enggak Rasulullah. Makanya berbicara kepada Allah yang didengar oleh Allah Ta'ala. Katakan kamu muji kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Allah dengar itu. Bahkan kita bahas kemarin kita sampaikan ya bahwa apa? Allah dengar, Allah jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamdani abdi, hamdaku sedang muji. Gitu Pak, kita kalau pas sholat itu bahkan Al-Fatihah itu kita ngomong Alhamdulillah. Allah jawab kata Rasulullah SAW dari kunci bahwa apa? Hambaku memuji Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku Malik Yaumiddin, hambaku memuliakan terus sampai selesai Al-Fatihah. Sampai ketika doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Rasulullah, kata Allah, hada li abdi wa li abdi masalah. Ini untuk hambaku dan untuk hamba apa yang dia minta oleh hamba. Jadi kita betul-betul menghadap pada Allah agung sekali. Soalnya dari sisi ganjaran, masya Allah. Tadi saya katakan apa? Pahala itu. Qobliyah subur saja khairun minad dunya. Apa itu sudah wajib kita? Besar. Makanya sudah itu ibadah yang nggak main-main aja. Enggak, istimewa. Dari sisi pengampunan dosa, masya Allah. Sholat 5 waktu kita. Tadi kita maghrib. Nanti kita sholat isya kita ini kira-kira Pak, kan maghrib sampai isya itu semua orang. Orang ada. Tapi apa? Sholat isya kita menggugurkan dosa dari maghrib sampai isya. Biasanya kita sholat subuh, kita punya dosa lagi tuh. Isya sampai subuh, gugur lagi juga. Terus begitu kata Rasulullah. Itu sholat wajib ya. Yang sunnah ini semua sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Mari kita senang sholat. Apa? Rasulullah SAW, orang itu kalau berdiri sholat, dosa-dosa. Kata Rasulullah SAW, diletakkan di kepalanya dan di pundaknya. Kullama rakaat, tiap-tiap dia ruku dan sujud, maka
dosa-dosa dia apa? Digugurkan. Makanya sholat itu Pak, jangan buru-buru. Lo jadi imam, kalau jadi imam harus memperhatikan makmum itu seneng sama imamnya itu subhanallah yang selawe, aduh, boleh Pak. Ya, baca rukuk itu nabi itu lama, bahkan termasuk sunnah sholat yang kita namanya jalan panjang antara berdirinya, rukuknya, sujudnya itu musawiyan mirip. Jadi nek berdirinya itu kita benar. Nek berdirinya itu kira-kira 2 menit, rukuknya ya sekitar 2 menit, sujudnya 2 menit. Jadi nanti rekan pertama terus 6 menit itu baru rukuk itu belum lagi belum terusnya. Artinya rukuk lama itu boleh, tapi nek jadi imam memperhatikan makmumnya. Kecuali nek wis kiri soleh kabur, jamaah masjid takwa tadi jadi sing yang lagi semua soleh, perempuan soleh semua, soleh itu suwi tambah senang gasan, digas saja. Pokoknya apa sholat isya setengah jam, sholat subuh hampir matahari terbit. Tapi kan dia sesuai dengan Allah. Jadi kembali pada itu dari sisi pengguguran dosa, masya Allah. Ya, belum lagi nanti ketika sampai di akhir, masya Allah, yang awal bisa adalah apa? Sholat kita. Kalau nanti kemudian apa? Dihitung ketika sholat kita di sah. Kalau baik sholatnya akan itu semua baik apa? Amal kita. Yang Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang apa? Sempurna sholatnya maka dapat amalah wa aja. Dia beruntung, dia sukses. Tapi kalau rusak, kata Rasul, bahwa moda, dia celaka, dia rugi. Ternyata belum nyampe. Wan harus. Mudah-mudahan nanti ke depan. Tapi insya belum ditulangkan ya kalau berarti nanti ke depan kita akan fokus kepada wan bagaimanakah berkorban untuk dan turut syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sholat itu syukur berkaitan dengan badannya. Kalau korban syukur dari si harta, semua harta kita ada apa saudara termasuk korban ibadahnya istimewa. Baik, sudah habis waktunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita semua dimudahkan beribadah kepada Allah. Semuanya akan sabar ngaji, sabar memahami. Mari kita amalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua. Demikian.